Pernah nggak kerja udah capek, berangkat pagi, pulang malam, tapi rezekinya terasa mentok? Padahal ada cara yang lebih mudah, lebih berkah, dan dijamin langsung dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kita bisa terus berbagi konten bermanfaat yang semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Pernahkah Anda merasa hidup seperti berputar tanpa arah? Setiap hari berangkat pagi buta, pulang larut malam, tenaga terkuras, tapi rezeki yang didapat seolah tidak pernah cukup. Semakin dikejar, semakin jauh rasanya. Hati pun penuh resah, seakan ada yang hilang dari hidup ini. Kenyataan ini dialami banyak orang. Kita sibuk bekerja keras, tapi hasilnya terasa tak sepadan dengan usaha. Ada yang sudah banting tulang, tetap saja terbebani hutang. Ada yang penghasilannya lumayan, tapi ketenangan hatinya hilang. Rezeki seolah hanya soal angka di rekening, padahal ada hal besar yang sering kita lewatkan. Semua ini menimbulkan pertanyaan, benarkah rezeki hanya bisa dicapai dengan bekerja lebih keras dan lebih lama? Atau jangan-jangan ada pintu rezeki lain yang sering kita abaikan? Pertanyaan ini penting, karena tanpa disadari, banyak dari kita hanya fokus pada usaha lahiriah, sementara kunci batiniah justru kita tinggalkan. Dan di titik inilah, kita perlu berhenti sejenak. Merenung. Mungkin masalah kita bukan kurang bekerja, tapi kurang memahami arah. Allah sudah memberi rumus sederhana dalam Al-Quran, namun kita sibuk mencari jalan memutar. Rumus itu bukan sekedar teori, tapi janji yang pasti. Banyak orang sibuk mengejar rezeki dengan segala cara, tapi sering lupa ada jalan singkat yang Allah sudah siapkan. Jalan ini bukan sekadar janji kosong, melainkan kepastian dari Sang Pencipta. Sayangnya, karena terlalu fokus pada hitungan dunia, kita sering melewatkan kunci ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmat untukmu. Ayat ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Bersyukur bukan hanya soal ucapan, tapi sikap hidup. Dan janji Allah di sini ditegaskan dengan kata la, tanda bahwa penambahan nikmat itu pasti, tanpa keraguan sedikit pun. Masalahnya, kita sering terbalik. Kita mengira semakin keras bekerja, semakin besar hasilnya. Padahal Allah sudah kasih rumus yang lebih kuat. Syukur dulu, baru nikmat bertambah. Inilah rahasia yang banyak orang lupakan. Mereka mengejar tanpa berhenti, tapi lupa untuk berhenti sejenak dan menghargai nikmat yang sudah ada. Rahasia ini sederhana tapi mengubah hidup. Syukur adalah pintu yang membuat rezeki tidak hanya datang, tapi terus mengalir. Ia bisa berupa ketenangan hati, keberkahan waktu, sampai nikmat keluarga yang harmonis. Semua itu berawal dari satu kata, syukur. Sering kita bertanya, kalau janji Allah itu pasti, kenapa rezeki saya masih terasa sempit? Jawabannya ada pada kuncinya, syukur. Bukan sekadar ucapan di bibir, tapi sikap hidup yang nyata dalam keseharian. Syukur itu ada 3 bentuk, dalam hati, lisan, dan perbuatan. Dalam hati, kita mengakui semua nikmat berasal dari Allah. Dengan lisan, kita mengucap Alhamdulillah dalam keadaan lapang maupun sempit. Lewat perbuatan, kita gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Kalau semua ini dijalankan, pintu nikmat akan terbuka lebar. Contoh sederhana, nikmat harta. Kalau kita gunakan untuk hal-hal halal, Allah akan lipat gandakan. Nikmat waktu. Kalau kita pakai untuk kebaikan, terasa berkah dan cukup. Nikmat keluarga. Kalau kita jaga dengan kasih sayang, Allah berikan keturunan yang soleh dan menenangkan hati. Semua kembali pada cara kita mensyukuri. Jadi jangan salah faham. Syukur bukan hanya ritual kecil setelah sholat. Ia adalah gaya hidup, cara memandang dunia. Saat kita belajar menghargai sekecil apapun nikmat, Allah menjanjikan penambahan yang tanpa henti.
Dan inilah kunci pembuka nikmat yang sering kita lewatkan. Kalau Allah sudah berjanji, apakah masih ada yang perlu diragukan? Janji manusia bisa berubah, tapi janji Allah itu pasti. Dan dalam hal syukur, Allah tidak hanya menambah nikmat di dunia, tapi juga menyiapkan balasan besar di akhirat. Di dunia, tambahan nikmat itu bisa hadir dalam bentuk ketenangan hati. Ada orang yang hartanya biasa saja, tapi hidupnya damai, keluarganya rukun, dan waktunya berkah. Itulah rezeki yang sering tak terlihat dengan angka. Bahkan keturunan yang soleh, doa anak-anak, itu juga bagian dari nikmat yang terus bertambah lewat syukur. Di akhirat, janji Allah lebih dahsyat lagi. Ada surga Firdaus untuk orang-orang beriman, ada surga seluas langit dan bumi, bahkan ada kenikmatan yang sesuai dengan apa yang pernah terbayang di dunia. Bayangkan, sesuatu yang dulu hanya angan bisa jadi nyata di surga, sebagai hadiah karena kita pandai bersyukur. Janji ini bukan dongeng, tapi kepastian yang dicatat dalam Al-Quran. Syukur adalah kunci yang membuat kita tidak hanya mendapat tambahan rezeki sementara, tapi juga kebahagiaan abadi. Jadi, setiap rasa syukur hari ini adalah investasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menunggu hidup terasa sempit dulu, baru belajar bersyukur? Atau mulai dari sekarang, sekecil apapun nikmatnya, kita jadikan syukur sebagai jalan hidup? Karena janji Allah jelas, siapa yang bersyukur, nikmatnya akan terus ditambah tanpa henti. Bersyukur bukan berarti berhenti berusaha. Justru dengan syukur, usaha kita terasa lebih ringan dan hasilnya lebih berkah. Kita tidak lagi merasa hampa meski hasil tak selalu besar. Kita paham bahwa setiap langkah, setiap nafas, bahkan setiap senyum keluarga adalah nikmat yang patut dihargai. Harapan besar dari semua ini adalah hidup yang penuh kecukupan. Bukan berarti tidak punya masalah, tapi hati tetap tenang menghadapi apapun, dan pada akhirnya, kita berharap syukur ini menghantarkan kita ke surga, tempat segala nikmat dilipat gandakan tanpa batas. Sahabat rintik iman semua, jangan tunggu nanti untuk bersyukur. Mulailah dari sekarang. Jadikan syukur sebagai kunci agar rezeki kita tidak hanya bertambah, tapi juga berkah. Semoga kita termasuk orang yang diberi kecukupan di dunia dan ditempatkan di surga bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar semakin banyak konten seperti ini yang bisa jadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.